Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, meski kita sekarang hidup di zaman yang serba digital dan modern, diyakini masih ada sejumlah orang yang bersekutu dengan setan dan menggunakan sihir untuk tujuan tertentu. Banyak istilah yang digunakan oleh para penyihir untuk mencelakakan korbannya, antara lain sihir, sikir, pelet, dan gendam. Namun yang termasuk sihir paling ganas atau sadis adalah tenung, santet, atau janges. Pada dasarnya, telung, tenuh, gendam, santet, serta guna-guna selalu dikonotasikan sama, yaitu ilmu hitam. Ia mempunyai kekuatan mencelakai atau membunuh. Hanya saja, cara mempraktekkan, media, sarana, serta pengaruhnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya, dukun santet bisa menggunakan beberapa jenis bahan untuk disatukan sebagai media. Kemudian pencampuran dari berbagai benda tersebut dirapalkan sebuah mantra pemanggilan jin perewangan. Tahukah Anda, jika Allah sudah menciptakan beberapa jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya. Lalu, benarkah tanaman tersebut ampuh sebagai penangkal sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Berikut penjelasannya. Pertama, kurma ajwa. Buah ini sangat ditakuti setan dan jin. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ib bin Abi Waqqas dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu juga ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah yang membuat buah kurma ajwa dapat mengobati ilmu sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi tentang keistimewaan kurma ajwa, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Kedua, daun bidara. Pernahkah Anda mendengar tentang daun bidara atau widara dengan nama Latin Zipus mauritiana, yaitu sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering atau gurun. Bidara berasal dari kata sidrah yang artinya pohon bidara. Dalam hal ini, sidrah atau bidara sangat berhubungan dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu, mengapa daun bidara termasuk makanan yang dapat mengobati ilmu sihir? Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan fitnah syaitan terhadap Nabi Sulaiman, bahwa beliau menggunakan sihir, bukan mukjizat, dan meriwayatkan bahwa yang paling bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan untuk menghilangkan hal itu dengan membaca Al-Mu'awwidzatain atau 2 surat pelindung Al-Falaq dan An-Nas, serta ayat kursi karena ayat-ayat ini dapat mengusir setan. Ketiga, minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman yang barokah. Sebagaimana Nabi bersabda, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi, berlauklah dengannya, dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi bagian tubuh yang dibutuhkan pada orang yang terkena sihir. Keempat, bambu kuning. Tanaman ini tidak seperti bambu-bambu besar pada umumnya. Bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil dan warnanya kuning. Biasanya digunakan untuk pagar perkarangan rumah. Bambu ini termasuk tanaman langka, namun berkat rahmat Allah, tanaman ini mampu menangkal dan mengusir setan dan santet. Bahkan bambu kuning juga dipercaya mampu mencegah niat jahat seseorang yang hendak mencuri atau merampok.
Kelima, mawar merah. Selain menjadi simbol cinta, bunga ini ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan yang mampu menangkal santet dan sihir. Mawar secara khusus dikaruniai oleh Allah memiliki khasiat menangkap energi negatif yang dikirimkan ke rumah Anda. Energi ini kemudian akan disalurkan oleh tanaman menuju tanah. Keenam, kaktus. Tanaman yang biasa tumbuh di wilayah gurun ini selain sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang rumit, kaktus juga memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar. Tumbuhan berduri ini dapat menetralisir serangan santet dan menarik energi rezeki. Demikianlah pembahasan mengenai tanaman yang dapat digunakan untuk menangkal ilmu sihir. Hal ini semua tergantung kita dalam menyikapinya dan tetap memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekian kajian kita pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.